28. Sebelum Tuan ingin melanjutkan keinginan Tuan pada putri saya ingin menanyakan sesuatu. Bukankah Anda adalah suami dari keponakan saya Cynthia? Bagaimana bisa Anda ingin menikahi putri saya Adinda, sementara Tuan masih menjadi suami dari keponakan saya Cynthia? Tanya Pak Budi langsung pada intinya. Dek, sebuah dentuman yang agak besar telah menghantam dada Adinda. Adinda terlupa akan hal itu. Senyum bahagia yang tadi sempat terpancar dari wajahnya, kini telah memudar secara tiba-tiba. Seharusnya dirinya sadar dari awal jika tuannya ini adalah suami dari kakaknya. Al pun baru tersadar jika dirinya masih belum mengatakan jika ia dan Cynthia sudah bercerai. Akibat dari kabar bahagia dari ditemukannya Adinda dan juga lahirnya kedua putranya membuat jadi lupa mengatakan jika dirinya dan juga Cynthia telah resmi bercerai. Saya lupa mengatakan pada kalian semua, jika saya dengan Cynthia sudah bercerai. Sahut Al. Semua orang yang ada di ruangan itu sangat terkejut. Jadi Tuan Al sudah bercerai dengan Cynthia. Iya benar, saya dengan Cynthia sudah resmi bercerai. Semenjak saya tahu Cynthia sudah berbohong, saat itu juga saya sudah memutuskan untuk menceraikannya. Ujar Al menjelaskan. Setelah menjelaskan itu semua, tidak berselang lama Al pun langsung mengarahkan pandangannya pada Adinda. Entah apa yang ingin ia lakukan, tatapannya sungguh tidak biasa. Adinda yang merasa ditatap seperti itu pun menjadi tak nyaman, dan sedikit merasa takut. Dan untukmu Adinda, sebenarnya ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, dan tolong jawab ini dengan jujur. Lanjut Al lagi. Adinda menelan ludahnya begitu kelat. Kenapa kamu tidak jujur padaku jika memang benar kamulah wanita di malam itu? Dan kamu membiarkan Cynthia ngaku jika kalung itu adalah miliknya, padahal kalung itu adalah milikmu kan, katakan Adinda. Ujar Al dengan pernyataan yang begitu mengintimidasi. Adinda terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Haruskah ia mengatakan pada tuannya jika dirinya selama ini telah diancam oleh kakaknya sendiri? Tapi jika ia mengatakan semuanya bukan tidak mungkin jika Tuan Alnya akan membalas kakak sepupunya itu. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Adinda tidak ingin adanya pembalasan dendam. Kenapa kamu diam Adinda? Jawab pertanyaanku. Perintah Al. Adinda sangat takut melihat tatapan Tuan Alnya, hingga dia pun menunduk. Melihat Adinda yang terlihat ketakutan membuat Al tersadar jika dirinya sudah melakukan kesalahan. Maafkan aku Adinda, aku tidak bermaksud seperti itu, hanya saja aku sedikit kesal karena kamu tidak jujur padaku. Seru Al yang merasa bersalah. Tidak apa jika kamu tidak mau menjawabnya. Imbu Al lagi. Pak Budi yang melihat putrinya merasa kasihan, tapi harus bagaimana lagi? Sampai kapan kamu akan terus menutupinya nak? Batin Pak Budi. Sementara Vita, yang sedari tadi hanya menjadi penonton setia, menatap bingung, tentang pengakuan, kalung, sebenarnya apa yang terjadi. Rasa sedih dan gelisah masih terus menggelayuti hati seorang wanita parubaya yang masih begitu cantik. Menunggu dan terus menunggu, entah sampai kapan dirinya harus terus menunggu. Entah bagaimana keadaan cucunya sekarang. Masih sangat teringat dalam benak Devina, di mana Al putranya pernah menolong Adinda yang saat itu sedang pingsan, dan dirinya malah memarahi dan menyuruh putranya untuk tidak memperdulikan Adinda, padahal saat itu Adinda sedang mengandung cucunya. Hanya penyesalan yang tersisa saat ini. Devina sangat menyesali perbuatannya. Andai jika waktu bisa diulang, sudah pasti dirinya akan sangat menjaga dan menyayangi Adinda. Maafkan aku, batin Devina, dengan air matanya yang sudah meleleh. Mama kenapa menangis? Tanya Enrico, karena tiba-tiba dirinya meneteskan air matanya. Tidak apa-apa,
Mama hanya sedih saja. Sahut Devina. Mama masih memikirkan cucu kita. Tanya Enrico, dan Devina pun menjawabnya dengan anggukan. Enrico menghela nafasnya cukup dalam. Direngkuhnya tubuh sang istri ke dalam dekapannya. Tenanglah Ma, kita berdoa saja pada Tuhan semoga cucu kita baik-baik saja. Seru Enrico yang berusaha menenangkan istrinya. Jujur saja sebenarnya Enrico merasa sangat kesal dengan putranya, pasalnya putranya itu tidak bisa diandalkan. Untuk mengurus perusahaan besar saja putranya sangat pintar tetapi untuk menemukan anaknya sama sekali tidak membuahkan hasil. Sebenarnya apa sih yang kamu kerjakan Al? Sudah berapa anak buah yang sudah kamu kerahkan, tapi tetap saja sampai saat ini tidak ada hasil apapun. Batin Enrico kesal. Waktu terus berlalu, hari menuju kebahagiaan sejati kini masih terus mendekat. Hari yang dinantikan pun telah tiba, tanpa terasa sudah 1 minggu lamanya Adinda dan juga si kembar telah berada di rumah sakit. Bukan Tuan Al namanya jika tidak bisa memberikan. Semua barang dan juga keperluan yang dibutuhkan telah dipersiapkan. Jujur saja Adinda masih merasa tidak yakin dengan keputusannya ini. Benarkah dirinya akan tinggal di rumah Tuan Al-nya? Tapi bagaimana jika Nyonya dan Tuan Utama tidak bisa menerimanya dan juga kedua anaknya? Adinda, kamu ada apa? Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tanya Al, yang melihat Adinda sedang diam. Tidak Tuan. Sahut Adinda kikuk. Kamu masih ragu untuk ikut denganku pulang ke rumah? Tanya Al, yang mengerti akan kebingungan Adinda. Adinda hanya tersenyum kecut mendengar pertanyaan dari tuannya. Adinda, sudah, hilangkan rasa takutmu itu, percayalah semuanya akan baik-baik saja. Seru Al lagi. Iya Tuan. Sahut Adinda pada akhirnya. Jika Adinda akan ikut bersama Al untuk tinggal di kediamannya, maka beda halnya dengan Pak Budi dan juga Vita. Mereka berdua sudah memutuskan untuk tidak ikut tinggal bersama Adinda, dan lebih memilih untuk tinggal di sebuah perumahan yang sederhana saja, namun masih satu wilayah dengan kediaman Alexander. Meski awalnya Adinda sangat menolak keras keinginan mereka, namun pada akhirnya Adinda pun juga menyetujuinya, setelah Tuan Al-nya akan memberikan penjagaan untuk keamanan sang ayah dan juga sahabat terbaiknya itu. Ayo, kalau semuanya sudah siap, kita berangkat sekarang. Seru Al pada semua orang yang ada di ruangan rawat Adinda. Akhirnya mereka semua pun sudah berbondong-bondong menuju tempat tujuan mereka. Tak lupa pastinya si kembar Baby Agatha dan juga Baby Damian, yang berada di box bayi itu sudah siap mengikuti perjalanan. Dan ini adalah perjalanan pertama mereka. Sedangkan Adinda sudah berada di atas kursi roda, meski kondisi dirinya sudah pulih dan lebih baik, namun tetap saja Al tidak ingin Adinda kelelahan karena berjalan. Akhirnya kebahagiaan yang dinantikan akan segera terwujud. Sore hari yang hangat begitu menyelimuti indahnya kota Jakarta. Berbagai rentetan kendaraan bermesin terlihat masih memadati wilayah yang biasa disebut Tanah Abang itu. Sebuah mobil mewah yang berwarna hitam kini sudah nampak menyinggahi kediaman mewah Alexander itu. Rasa bahagia benar-benar begitu menyelimuti hati pria blasteran itu. Ya, Al sudah tidak sabar lagi ingin mempertemukan Adinda dan juga kedua bayi mungilnya itu pada kedua orang tuanya. Pastilah mereka sangat tidak menyangka akan kejutan yang tak terduga ini. Halo my twins boy, kita sudah sampai di rumah Dedi, pasti Opa dan Oma sangat senang dengan kedatangan kalian Seru Al dengan Noel pipi gembul kedua putranya yang sedang asyik terlelap itu. Jika Al merasa sangat senang, namun tidak halnya dengan Adinda. Gadis manis yang selalu setia mengenakan hijab itu benar-benar sangat gugup. Adinda, kamu kenapa, kamu gugup?
Tanya Al yang melihat raut tak tenang dari wajah Adinda. Iya Tuan, bagaimana kalau Nyonya dan Tuan Utama nanti marah? Tanya Adinda cemas. Tidak, Mama dan Papa tidak akan marah, kamu percaya padaku kan? Sahut Al yang berusaha menenangkan Adinda. Dan Adinda pun mengangguk. Akhirnya sepasang orang tua yang belum terikat suatu pernikahan itu pun telah memasuki kediaman mewah itu. Pa. Al melangkah dengan begitu bangganya tanpa mengetahui hal buruk apa yang akan menimpa dirinya. Sedangkan Adinda dan juga si kembar yang sedang tidur terlelap di box bayinya itu, nampak beriringan berada di belakang Al. Halo Ma, Pa, I'm coming. Seru Al dengan suara baritonnya. Devina yang dari awal memang sudah mendengar seperti ada langkah sepatu putranya, akhirnya tanpa berpikir panjang pun langsung bergegas ingin menemuinya. Ia sudah sangat tidak sabar ingin ngacak putranya itu. Akhirnya kamu datang juga putarku yang paling tampan sedunia. Seru Devina merasa geram dan plak, Devina mukul putranya dengan stik kayu yang sempat ia lihat tadi. Au, sakit Ma plak. Seru Al, namun sepertinya seruannya itu tak dihiraukan oleh sang mama. Dasar anak nakal tidak tahu diuntung plak, setiap hari mama nenelponmu tapi kamu tidak menjawab juga plak. Marah Devina dengan terus memukuli putranya. Au Ma plak, sakit plak, Al bisa menjelaskan Ma plak. Seru Al dengan berusaha menghindari pukulan sang mama. Menjelaskan apa plak, menjelaskan kalau kamu masih terus mencari Adinda dan juga cucu mama plak. Sahut Devina dengan terus memukul putranya. Mendengar seperti ada suara teriakan dan kegaduhan, membuat kedua bayi raja itu menjadi terusik dan sangat terkejut. Hingga akhirnya, uk. Suara tangis sepasang bayi kembar itu telah berhasil mengalihkan kegaduhan yang terjadi. Uk. Devina yang mendengar seperti ada suara tangis bayi yang sedang sahutan itu langsung menoleh ke arah sumber suara. Uk. Sayang, tup, kalian jangan menangis ya, di sini ada Mama Hem. Seru Adinda yang berusaha menenangkan kedua putranya. Uk. Devina begitu tertegun akan apa yang dilihatnya. Sesosok wanita berhijab yang berusaha menenangkan kedua bayinya. Ya dialah Adinda dan kedua cucunya yang selama ini begitu Devina nantikan kehadirannya. Uk. Cucu Oma. Seru Devina dan ia pun langsung berhambur mendekat ke arah kedua cucunya. Aduh cucu Oma. Seru Devina kali dengan meneteskan air matanya. Aduh sayangnya Oma. Seru Devina lagi kali ini dengan menggendong Aganta. Aganta yang tadi sempat menangis dengan begitu kencangnya, sekarang menjadi tidak menangis lagi. Sedangkan Adinda saat ini sedang menggendong Damian. Kedua bayi mungil itu akhirnya sama berhenti menangis. Mungkin karena mereka sangat senang dengan kehadiran omanya. Aduh sayangnya Oma, kalian rindu ya dengan Oma Hem? Tanya Devina penuh rasa haru. Kap. Devina mencium lembut kening kedua cucunya secara bergantian. Sudah tidak bisa digambarkan lagi bagaimana kebahagiaannya saat ini. Akhirnya yang dinantikan pun telah hadir. Hingga kini tatapan wanita parubaya itu beralih pada ibu dari kedua cucunya. Devina menatap Adinda dengan penuh rasa haru dan juga bersalah. Hingga beberapa detik kemudian, Devina pun langsung memeluk Adinda. Dengan masih menggendong cucunya, Devina tetap merengkuh tubuh Adinda. Maafkan Mama sayang, maafkan kesalahan putra Mama juga. Seru Devina dengan meneteskan air matanya kembali. Nyonya, apa yang Nyonya lakukan? Sahut Adinda yang merasa tak enak hati. Maafkan Mama ya nak. Seru Devina lagi kali ini dengan melepas pelukannya. Nyonya, kenapa Nyonya meminta maaf? Nyonya tidak salah apa-apa. Sahut Adinda lembut.
Tidak sayang, Mama tetap bersalah, dan apa ini? Kenapa kamu memanggil Mama dengan sebutan Nyonya? Mama ini Mama mertuamu sayang, jangan memanggil Mama dengan sebutan Nyonya lagi ya. Sahut Devina. Dek, apa Mama mertua? Batin Adinda. Al yang menyaksikan apa yang ada di depannya pun benar-benar sangat bahagia. Andai saja jika kebahagiaan ini sudah dari dulu ia raih, pastilah sudah dari dulu kebahagiaan ini ada. Dan kini tatapan Devina kembali beralih pada sang putra. Devina pun kembali mendekat pada putranya dan plak, plak. Au, sakit ma. Seru Al yang kesakitan. Dasar anak tidak tahu diuntung, beraninya kamu membohongi Mama ya. Marah Devina. Aduh ma, Mama ini kenapa sih ma? Memangnya kapan Al pernah membohongi Mama? Sahut Al yang tak terima dirinya dianggap berbohong. Ini buktinya apa? Adinda sama cucu Mama datang ke sini, tapi kamu tidak pernah memberitahu Mama dan Papa, dasar anak nakal. Sahut Devina masih dengan mode marahnya. Ya Tuhan ma, Al bukannya bermaksud seperti itu, Al hanya ingin memberi kejutan pada Mama dan juga Papa. Sahut Al, karena memang itulah tujuan yang sebenarnya. Kejutan kok membuat orang tua menangis. Cebik Devina pada putranya. Meski sebenarnya ia suka dengan alasan putranya yang ingin memberi kejutan, tapi tetap saja menurutnya putranya ini sangatlah nakal.